mulai pas jam 7 soalnya. Baik ya, materinya analisis statistik multivariat, atau kalau dari namanya saja beberapa itu nama serapan. Jadi variabel ada yang menyerapnya langsung variat gitu ya. Tapi ada beberapa yang menggunakan variabel itu diterjemahkan menjadi peubah. Nah, peubah. Karena nilainya bisa bervariasi ya. Baik, saya share screen. Saya coba dulu ya. Coba share screen dulu. Ya. Jadi oke. Jadi seperti hanya statistik yang sudah dipelajari, biasanya kita belajar statistik itu per variabel sendiri-sendiri ya. Makanya itu adalah statistik univariat. Uni itu satu, variat variabel. Yang dipelajari satu variabel itu secara terpisah sendiri-sendiri ya. Kalau multivariat, jadi multi itu banyak variabel, jadi kita mempelajari dari satu entitas itu dipelajari, diukur banyak variabel sekaligus, ya, diukur banyak variabel sekaligus. Ya. Nah, dalam statistik multivariat, sebagaimana statistik univariat, pembagian yang dipelajari itu ada bagian yang namanya statistik deskriptif. Describe itu menggambarkan. Jadi statistik deskriptif itu statistik yang digunakan untuk menggambarkan data itu. Ya, menggambarkan data itu. Nah, dalam statistik multivariat itu bahasan mengenai statistik yang ada di univariat tentunya berlaku juga ya. Misalnya rata-rata. Statistik ya, statistik itu sekali lagi ya, statistik itu fungsi dari data. Rata-rata fungsi dari data. Jadi kalau ini datanya misalnya, ini data. Kita ambil rata-ratanya berarti dijumlahkan dulu dibagi banyaknya data, kan rata-rata. Kemudian untuk mengukur keragaman data ya. Kita kenal ada yang namanya varian, ada standar deviasi dan sebagainya ya. Nah, bagaimana kalau kita menggambarkan data itu tidak dalam bentuk angka-angka, bisa saja dalam bentuk grafik atau tabel ya, nah, bukan angka murni maksudnya. Jadi cara penyajian yang menarik dari sebuah data itu dengan menggunakan misalnya histogram atau diagram atau grafik dan sebagainya ya. Nah, ini adalah sebuah teladan misalnya, sebuah teladan dari bukunya Hurdle ya. Bahwa kita tahu kalau uang itu kalau uang kertas itu bahasa Inggrisnya notes itu bank notes atau notes saja, itu uang kertas. Kalau atau bills ya. Kalau uang logam ya koin gitu ya. Nah, ini misalnya dari sebuah uang kertas kita bisa mengukur banyak hal. Misalnya ini panjangnya, jadi panjang bilnya, kemudian tinggi atau lebar uang kertas itu. Yang sebelah ini lebar kiri, ini lebar kanan. Siapa tahu, memang kita yakin bahwa waktu memotong itu sama persis kan belum tentu. Jadi tetap saja ada sedikit, walaupun sedikit pasti ada perbedaan. Kemudian ada jarak bagian dalam, ya, frame bagian dalam ke bagian bawah pinggiran, ya. Kemudian yang ini ke bagian atas pinggiran. Nanti deskripsinya begini misalnya. Jadi kalau ini mata uang Swiss, ya, mata uang Swiss. Nah, ini ukurannya ini nih. Ya, X1 ini, X1 itu panjang gitu kan. Nah, X2 sebelah kiri ini, X3 ini miring misalnya, X4, nah gitu ya macam-macam ya. Nah, ini jadi dari satu aja bisa diukur banyak hal.
Nah, oleh karenanya bagaimana kita menyajikan? Bagaimana kita menyajikan misalnya, ini kalau cuma satu data, kan yang diukur kan banyak data. Ini banyak mata uang seperti ini, banyak uang seperti ini ya. Nah, sekali lagi, box plot ini pertama kali kita belajar apa yang disebut dengan box plot. Box plot ini salah satu cara untuk menyajikan data, ya, salah satu cara untuk menyajikan data. Jadi gitu. Ya, dalam bentuk box itu kotak, plot. Jadi plotnya dalam bentuk kotak seperti ini. Setiap data digambarkan dengan apa namanya box plot seperti ini. Ya. Nah, kemudian dalam statistik kita juga kenal apa namanya ukuran-ukuran. Jadi kalau kita punya data, yang pertama itu bagaimana data itu mengumpul. Ukuran pengumpulan atau bagaimana data itu mengumpul atau biasanya disebut dengan ukuran pemusatan. Rata-rata, median itu ukuran pemusatan, ukuran bagaimana data itu memusat, ya. Nah, yang kedua bagaimana data itu menyebar. Kita kenal standar deviasi, kita kenal varian, kita kenal ring, ya. Itu. Jadi minimal 2 itu. Nah, ya. Andai kan misalnya kita punya data lagi, data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini adalah 15 kota terbesar di dunia pada tahun 2006 misalnya. Nah, di sini terdapat diantaranya Jakarta. Nah, Jakarta ini kalau ini misalnya populasinya dalam juta ini. Jadi kalau pada tahun 2006 ini sekitar 16 ya, sekitar 16 juta. Nah, ini kalau diurutkan ke 15 kota terpadat di dunia tahun 2006 itu, kalau dari yang terkecil mengurutkannya, ini sudah diurutkan begini. Ini urutan kelima. Nah, cara menandai bahwa ini adalah data ke atau data urutan ke, ya, urutan ke, itu di dalam tanda kurung seperti ini. Jadi ini terkecil pertama atau terkecil kedua, terkecil ketiga, ya. Ini terbesar atau terkecil ke-15 karena jumlahnya 15 ini terbesar, ya. Data terbesar. Jadi kalau tidak diberi tanda kurung itu data ke-15. Tapi kalau diberi tanda kurung seperti ini, X dalam kurung 11 itu data terkecil ke-11 gitu ya. Pakai ini diurutkan, artinya sudah diurutkan. Nah, oke. Nah, salah satu cara untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan box plot tadi ya, itu pertama kali ini ada beberapa apa namanya hal. Pertama kali kita hitung misalnya banyaknya data itu berapa. Andai kan datanya 15. Ini datanya 15 ya. Ganjil, 15 itu ganjil. Karena 15 itu ganjil, maka data yang berada di tengah-tengah persis adalah data ke-8. Ini data ke-8 nih. Ya, Shanghai ini menduduki urutan ke-8. Artinya apa? Sebelum 8 nih, yang lebih kecil dari 8 ini ada 7 data, yang lebih besar dari 8 ini ada 7 data juga. Jadi median itu data yang berada di tengah-tengah apabila sudah diurutkan. Itu median. Nah, di sini kita beri nama M, notasinya M, median M. Median adalah ukuran yang di tengah-tengah, ya. Nah, kemudian untuk bisa menggambarkan box plot itu, kita perlu beberapa notasi. Ini FL, L itu lower bawah ini ya. Ini juga sering disebut dengan kuartil 1. Kuartil 1. Nah, kuartil 1 ini itu adalah di sini. Jadi kalau ini pas tengah-tengah, jadi kalau ini kuartil 2 itu membagi data menjadi 2 bagian sama besar. Quart itu 4. Jadi kuartil itu kalau data ini kita bagi menjadi 4 bagian. Ini batasnya tengah-tengahnya ini, batasnya. Kemudian yang di sini karena ini ada misalnya 1 2 3 4 5 6 7 di sini ya. Nah, maka di sini. Di sini kalau datanya 15 ini ya, FL-nya itu
rata-rata dari data keempat dan data kelima. Nah, data keempat kelima. Untuk kuartil ketiganya atau ini upper ya, ini uppernya ini data ke-11 dan 12 ya dibagi 2. Data ke-11 dibagi 2 ya. Nah, oke. Jadi apa namanya menunjukkan ini kuartil ke-1, ini kuartil ke-3 ya. Oke. Kuartil kedua itu median. Kuartil kedua itu median ya. Nah, sekarang maksudnya begini. Ini kan 8 pertama, 8 pertama ini dibagi 2 kan, sorry, 8 pertama ini dibagi 2. Berarti antara 4 dan 5. Antara 4 dan 5 ini kuartil 1. Kemudian yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengah-tengahnya di antara 11, 12. Makanya dirata-ratakan. Di sini antara 11 dan 12 dijumlahkan dulu, kemudian bagi 2. Rata-ratanya ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ini spread itu apa ya? Tebaran gitu ya. Tebaran F-nya itu selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Antara FU dan FL. Itu namanya sebut saja DF namanya ya. Nah, kemudian nanti jika ada data yang lebih besar daripada ini, ya. Jadi lebih besar dari FU ditambah 1,5 DF ini, atau lebih kecil dari 1,5 FL dikurang 1,5 DF ini, maka data tersebut sebagai data outlier atau pencilan. Ya. Jauh dari data yang lainnya. Itu namanya outlier. Ya. Jadi kalau tadi dilihat nih M-nya dia pada posisi ke-8, nilainya 18,15 ya. Untuk itu FL-nya juga bisa dicari 2105 kalau pakai data yang di sini tadi antara 45 itu ya. Antara 45 tadi. Sorry, antara 11 12. Ini ya. Oke, nah ini ketemu DF-nya dan nilai bawahnya setelah dikurangi 1,5 itu 867,5. Jadi kalau ada data yang di bawah 867,5 atau di atas 2847,5 itu outlier. Itu ya. Kalau nggak ada berarti tidak ada outlier, tidak ada pencilan. Nah, jadilah gambarnya seperti ini. Nah, jadi gini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa data ini adalah nilai batas bawahnya, ini kuartil 1-nya, ini kuartil 3-nya, Q1, Q3, ini FL, ini FU ya. Gitu ya. Nah, kemudian kumisnya ini kan sebetulnya ini ada kumisnya ini ya. Ini batas yang FL dikurang 1,5 DF tadi, ini FU ditambah 1,5 DF ya. Oke. Jadi kalau ada data di sini misalnya ini ada data, ini berarti pencilan. Ini ada data. Jadi kalau ada outlier apa enggak, itu bisa lihat dengan mudah kalau pakai box plot seperti ini. Nah, oke. Jadi untuk menggambarkan misalnya masing-masing negara gitu ya, masing-masing negara ini. Jadi ini US, Jepang, ini datanya data lain, bukan ini tadi ya, bukan data itu. Tapi ini data lain, data misalnya untuk menggambarkan mobil buatan Amerika, mobil Jepang sama Eropa gitu ya. Nah, ini datanya seperti ini. Jadi masing-masing digambarkan dengan satu box plot. Ya, box plot ini. Itu. Nah, jadi misalnya data uang tadi, uang itu misalnya diukur dari uang yang beneran, ya, uang asli benar-benar uang. Ini counterfeit, ini uang palsu. Ini uang palsu. Jadi untuk menggambarkan, mendeskripsikan bahwa uang palsu dan uang beneran ini ada perbedaan apa tidak, bisa juga digunakan box plot seperti ini ya. Dengan karakteristik ya datanya yang digunakan apa. Di sini menggunakan variabel X6 misalnya. X6 itu
apa tadi. Jadi ada keterangannya ya. Nah, gitu. Nah, itu jadi cara untuk menyajikan data ya yang sederhana ini ya ini masih sederhana dengan menggunakan box plot. Saya nggak tahu kalau SPSS punya ini apa enggak ya. Oke. Jadi ini summary itu ringkasannya median dan mean yaitu mengukur parameter lokasi ya. Ini relatif lokasi dari median ya. Dan mean itu tentunya masih ukurannya ya nilainya berada dalam kota ya. Ini mengukur bagaimana miring atau skewed-nya. Apakah median lebih kecil dari mean? Apakah median lebih besar daripada mean gitu ya. Kemudian ini panjang dari box, panjang dari kotaan dan kumisnya itu mengukur tebaran datanya. Tadi ya. Panjang dari kumis itu mengindikasikan ya, kalau kumisnya panjang tadi yang di luar kotak tadi itu distribusinya ekornya panjang gitu ya, ekornya panjang. Artinya datanya juga variasinya besar. Oke. Kemudian ini letaknya kalau tadi singkatannya. Ini hanya untuk membedakan seberapa jauh outlier-nya kalau hanya di luar 1,5 df sebelum 3 df ini bintang. Tapi kalau lebih jauh dari 3 df itu bulatan misalnya, gitu ya. Itu untuk menggambarkan. Nah. Oke, nah hal lain yang berhubungan dengan menggambarkan data itu menggunakan histogram. Ya, histogram. Kemudian saya tidak akan bahas di sini ya, histo seperti ini ya. Nah, bahasanya adalah histogram ini bisa bervariasi tergantung ukuran lebar. Ukuran lebar ini H. Hanya kalau 0,1 lebar dari diagram ini cuma 0,1 ya. Ini 0,2, ini 0,3, 0,4. Nah, pemilihan H ini juga sangat menentukan dari distribusi gambar ini ya. Nah, dari penelitian itu H optimumnya itu memiliki rumus seperti ini. Jadi yang digunakan berapa H optimumnya itu N banyaknya data, Pi adalah bilangan 22/7 ya. Nah, rumusnya nih 24 akar Pi dibagi banyaknya data pangkat sepertiga. Itu ya kalau pasnya ya kalau ini pasti bilangan apa namanya real kan, pakai koma-koma dan sebagainya. Mungkin dibulatkan ke yang terdekat bisa ya. Jadi ini pemilihan H sangat menentukan ya. Ini summary ringkasannya yang berhubungan dengan modus. Oke. Modes atau modus itu frekuensi yang paling sering muncul ya, frekuensi yang paling sering muncul. Jadi histogram kalau hanya dipilih yang sama lebar, maka ya histogram with the same age need not be identical. Ya. Bisa saja tidak identik ya. Juga tergantung pembuatan ini juga tergantung dari X0-nya. X0-nya di sini, X0 itu nilai paling kirinya berapa awalnya gitu ya. Nilai paling kiri itu menentukan gambarnya. Nah, begitu kita bicara multivariat, banyak, sorry agak sedikit gangguan di sini internetnya, banyak tampilan yang mungkin lebih menarik ya, lebih menarik untuk menggambarkan data-data multivariat ya. Nah, seperti ini menggunakan teknik kernel ya. Kernel itu apa? Semacam batoknya kalau kelapa itu ya, batoknya. Nah, kernel itu tergantung parameternya apakah 2 shift, apa 4 shift, 8 shift, 16 shift. Nah, semakin besar shift-nya semakin mulus gambarnya. Kalau semakin kecil ya semakin kotak-kotak seperti ini. Ini kan hampir mendekati histogram yang didempetkan. Tapi kita ambil ujung luarnya aja. Nah, oke. Nah, ini kalau menggunakan kernel menggambarkannya ada berbagai macam kernel ya. Ini kernel uniform atau seragam. Ini macam nama kernel yang punya nama ya. Selain ini pasti tentu ada yang lain. Yang punya nama itu
uniform atau seragam, triangle segitiga, Apeknikov, kuartik, atau Gaussian. Ini yang paling sering dipakai. Ya, oke. Nah, jadi untuk menggambarkan apa namanya distribusi data, jadi densities ya, densities atau fungsi kepekatan peluang dari variabel diagonal. Ini variabel yang dipakai diagonal ya, diagonal dari apa namanya uang kertas tadi atau notes tadi, Swiss bank note tadi. Gambarnya seperti ini. Ini yang menggambarkan distribusi datanya. Ya, apakah ini mendekati normal? Ya, mendekati normal, walaupun di sini tidak persis seperti lonceng, tidak simetris dan sebagainya, tapi oke lah mendekati misalnya, gitu ya. Nah, yang mana yang misalnya kalau ini yang counterfeit, ini yang uang palsu, ini yang genuine, mirip ya, mirip distribusinya mirip. Hanya ada shift, ada pergeseran, ada perbedaan dalam rata-rata ya. Nah, bisa juga menggambarkan data itu tergantung variabelnya. Kalau ini menggambarkan data dua variabel antara X5 dan X6 ya. Antara X5 dan X6 ya. Baik dari mata uang yang ini gabungan ya antara genuine dan counterfeit. Ini yang palsunya atau counterfeit money itu uang palsu. Ini uang aslinya. Nah, ini digambarkan ini kontur. Kontur itu kalau kita ngelihatnya dari atas ya, dari atas. Ini seolah-olah lihat dari atas, ini variabelnya, variabel misalnya X5, ini X6 gitu kan. Dari dua variabel itu gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat apakah semakin ke tengah ini semakin kecil atau semakin tinggi. Kalau kita lihat ya, ini ke sini semakin tinggi. Berarti di sini puncaknya kan gitu. Ini ke sini semakin tinggi, berarti kayak gunung itu. Tapi kalau semakin ke tengah ini semakin kecil, berarti seperti cekungan. Seperti cekungan ya. Nah, oke. Itu. Nah, ini kalau dua variabel. Kalau dua variabel menggambarkannya seperti ini, X5 dan X6. Nah, kalau lebih dari dua variabel, tiga variabel nggak bisa lagi seperti itu. Ini X4, X5, X6 ya. Tiga variabel yang kita ukur pada saat kita mengukur mata uang itu, uang kertas itu ya. Ada tiga variabel nih, ya. Kalau tiga variabel gambarnya seperti ini, ya. Jadi semakin banyak variabel yang digambarkan sekaligus, tentunya gambarnya semakin kompleks. Nah, oke. Yang lain misalnya scatter plot. Plot scatter itu pencar, plot itu titik-titik. Jadi pencaran titik-titik ya. Diagram pencar. Biasanya kita menggunakan istilah ini diagram pencar. Kalau satu variabel sih gampang aja. Nah, ini dua variabel. Ini 2D, jadi dua dimensi ya. Menggambarkan antara X5 dan X6. X5 dan X6, jadi dua sumbu. Dua sumbu. Nah, ini bisa terlihat kalau X5 dan X6 itu kita plotkan di sini ya, dalam dua dimensi. Ini terlihat ini. Ini misalnya yang counterfeit, ini yang genuine gitu ya. Oh, kalau counterfeit itu rata-rata ukurannya di sini nih kalau diplotkan. Nah, di sini kelompok yang genuine gitu ya. Nah, itu kalau dua. Kalau tiga, sekali lagi, tiga dimensi ya. Jadi tiga dimensi. Antara X4, X5, X6. Nah, jadi kalau X4, X5, X6 menggambarkan tiga dimensi ini gitu. Bagusnya lagi kalau kita punya alat yang bisa digunakan untuk mutar-mutar begitu ya. Sehingga lebih elok ini. Kalau ini walaupun 3D seolah-olah 2D karena tidak bisa diputar-putar ya. Nah, oke. Nah, kemudian ada lagi kalau seperti ini tampilannya, berarti ini misalnya variabel, misalnya kalau kita bicara ini variabel 3, variabel 4. Nah, antara variabel 3 dan variabel 4 itu bisa digambarkan dengan grafik seperti ini atau kontur. Nah, gitu ya. 3 dengan 5 itu ini. Kalau kontur, ini kalau apa namanya diagram mencar, gitu ya. Jadi ini istilahnya draftsman plot. Draftsman plot yang di sini itu kontur ya. Pakai model kontur. Nah, tergantung
bagaimana menyajikan data yang menarik. Ya. Ada lagi yang namanya ini apa namanya Chernobyl phases menggunakan notasi muka. Jadi seperti ini. Jadi misalnya yang sering digunakan itu ini ukuran mata kanan, ukuran pupil kanan gitu ya. Kemudian pupil kanan, posisi pupil kanan dan sebagainya. Nanti tentunya ada pasangannya di sini. Ini kalau mau dibuat ya urutannya, kalau ini apa namanya memfasilitasi hingga sampai ke 36 ya. 36 apa namanya variabel sekaligus. Yang 1 sampai 18 itu untuk yang kanan, 19 sampai 36 itu yang kiri. Jadi difasilitasi hingga 36 variabel sekaligus untuk satu entitas, untuk satu pengamatan. Jadi misalnya ini kalau kita punya data X1 sampai X6 tadi ya, X1 sampai X6 tadi ini datanya. Nah, kalau digambarkan, nah jadi gini, ini Chernobyl references ini ya, Chernobyl references. Ini data 91, 92, 93 dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi aneh-aneh untuk menggambarkan data multivarian. Oke. Kemudian ada kurva Andrew lain lagi ya. Nah, ini untuk menggambarkan jadi masing-masing ini ya. Ini variabelnya bisa 6 sekaligus ya, bisa 6 sekaligus ini. Cuman pengamatannya di sini untuk pengamatan 96 sampai 105. Jadi data ke 96 dan 105. Jadi gitu. Ya. Oke. Nah, ada lagi paralel koordinat. Ini cara menggambarkan data untuk data pengamatan 96 ke 105 dan sebagainya. Ya, ini nanti kalau misalnya siapa tahu digunakan untuk mengekspresikan data-data dari banyak variabel sekaligus ya. Secara deskriptif ya, secara deskriptif. Kita bicara di sini penyajian data-data deskriptif ya. Oke. Nah, mungkin masih ada banyak lagi macam-macam dari penyajian data multivariat ya. Oke. Nah, sampai di sini ini tinggal teladan ya. Nah, oke. Bentar. Mungkin ada sambil kita lihat bahannya ini ya, bahannya ini nanti siapa tahu ada yang ingin bertanya dulu. Tentunya saya harus awali dari apa namanya statistik deskriptif multivariat ya, statistik deskriptif multivariat. Nah, kemudian kalau tidak ada pertanyaan ya, sedikit kita biar tahu dikit ya, itu mengenai distribusi multivariat ya, distribusi. Jadi kalau dalam statistik univariat itu sebaran utama ya, distribusi utama yang harus tahu itu yang pertama kali normal ya. Normal. Kemudian ada T, UDT ya, uji Chi kuadrat dan F. Hanya 4 itu. Normal, T, Chi kuadrat, F ya. Nah, dalam statistik multivariat itu paralel dengan itu ya, analog dengan itu kita juga punya yang namanya multivariat normal. Normal kalau normal saja itu untuk univariat ya. Multivariat normal itu ya tergantung berapa variabel nih. P. Jadi ini multivariat normal ganda P. Saya tidak minta ini untuk dihafal enggak, tapi yang jelas tahu bahwa kalau statistik yang kita bicarakan itu multivariat, maka asumsi distribusinya adalah distribusi multivariat normal ya, multivariat normal. Ya.
Ya, itu yang pertama. Seperti apa multivariat normal? Ya, nanti kita lihat di sini gambarnya ada nggak? Ya. Yang jelas begini. Ya. Andai kan variabelnya 4, nih. Ya. Jadi 4 variabel sekaligus. Yang pertama ini kaitannya dengan classic blue pullover example ya. X1-nya itu penjualan, volume penjualan X1. X2-nya itu harga, ya, harga. X3-nya itu iklan. Nah, ini X4-nya itu sales assistance ya. Mungkin kayak ya penjajahan yang membantu menjajakan ya. Nah, karena 4 variabel sekaligus yang kita amati ya, maka kita cara menuliskannya begini. Rata-rata, ini rata-rata. Ini mu ini ya, ini mu. Mu itu sebetulnya ini mu vektor ya. Mu itu notasi untuk rata-rata populasi. Kenapa ada 4? Oke, yang pertama ini yang berkaitan dengan variabel 1, yaitu penjualan. Jadi ini rata-rata populasi, rata-rata keseluruhan penjualan. Ini 104, ini rata-rata keseluruhan harga, gitu ya. Ini yang berkaitan dengan X3, iklan. Ini yang berhubungan dengan X4, ya, yang berhubungan dengan X4, yaitu sales assistant. Ya. Ini disebut dengan karena ada 4 sekaligus disusun seperti ini, kita namakan ini vektor rata-rata. Ya, vektor rata-rata. Menyusunnya dalam bentuk kolom seperti ini. Nanti kalau menyusunnya dalam bentuk baris, ini kita kasih transpose. Ya. Nah, ukuran kedua, ini menggambarkan sigma ini, kalau kita punya univariate itu sigmanya sigma kecil, ini sigma matriks ya. Ini menggambarkan matriks, ini matriks ya. Apakah matriks itu? Matriks itu susunan objek dalam bentuk baris dan kolom. Kebetulan objeknya ini namanya statistik. Ya. Statistiknya namanya apa? Varian kovarian. Ini varian yang di diagonal itu varian, yang di bukan diagonal itu namanya kovarian. Jadi misalnya 103721 ini adalah varian dari sales, varian dari penjualan. Diagonal kedua ini varian dari harga. Diagonal ketiga ini varian dari iklan, advertisement. Ya. Diagonal keempat ini varian dari sales assistant. Ya. Nah kemudian yang ini misalnya ini min 80,02 ini adalah kovarian. Kovarian antara apa? Antara ini karena ini baris 2 kolom 1, antara harga dan sales, antara X2 dan X1. Kalau ini misalnya, ini kan baris keempat kolom 2, min 91,58. Berarti kovarian antara sales assistant dengan harga. Ya. Kalau tandanya negatif, berarti ya, kan ini kovarian nih, kovarian. Berarti kalau ini 12, ini harga dan penjualan. Ini kalau harganya ini antara harga dan penjualan itu berlawanan arah. Satunya naik, satunya turun, gitu ya. Demikian juga antara X4 dan X2, antara harga dan sales assistant. Nah, itu tentang notasi min. Kalau plus ya searah dia. Jadi misalnya ini 210,30 itu antara 3 dan 4, antara baris keempat dan kolom ketiga, antara sales assistant dan advertisement. Kovariannya. Kovarian itu juga mengukur seberapa erat hubungan antara kedua variabel itu. Jadi kovarian itu juga ukuran seperti korelasi. Jadi kalau kovarian itu angkanya tidak terbatasi antara min 1 dan 1. Tapi bisa besar sekali positif, bisa besar sekali negatif. Tapi sama ukurannya, yaitu mengukur kekuatan keeratan hubungan dari kedua variabel. Jadi kalau ini variabel ketiga dan keempat, ya mengukur keeratan ini. Nah,
Kovarian itu apa namanya? Satuannya mengikuti satuan di sini. Kebetulan kalau katakanlah ini satuannya semua satuan mata uang ya nggak masalah ya, dolar. Tapi kalau misalnya ada yang tidak, ya satuannya mengikuti keduanya. Makanya ukuran kovarian ini kurang disukai oleh orang karena harus melibatkan ukuran tadi. Tapi kalau korelasi tidak. Ya. Oke, saya tidak bicara itu. Nah ini korelasi. Izin Prof, Ya? izin Prof, boleh bertanya Prof? Ya, silakan. Henny Prof, Ya. bisa dinaikkan lagi Prof yang tadi Prof. Ya ini Prof. Ya. Jadi penghitungan ketika rata-rata populasi atau apa dengan lambang mu itu seperti yang dijelaskan oleh Prof tadi, ini kolom ya Prof, mulai dari X1 sales, X2-nya price, X3 advertisement iklan, dan X4-nya sales assistant. Ya. Kalau berdasarkan urutan itu yang dari kolom itu berarti dari atas ya Prof ya. 1727. Ya. Kalau dalam bentuk baris mungkin ini nanti banyak soal. 172,7, 104,6, 104, 93 gitu. Nah, ya. Nah, berarti kan itu sudah dalam bentuk baris ya, Prof. Ya. Yang ditampilkan ini dalam bentuk kolom. Nah, ketika kita membuat terus ini sigma kan, Prof. Nah, saya misalnya yang di sales assistant. Nah, di sales assistant itu kita dapat angka misalnya dari 271,44 itu sales assistant dan perbandingan dengan X2 price ya, Prof. Oh, ini. Ya. 271 itu ya. Ini karena ini baris 4 dan kolom 1 kan? Ya. Berarti ini adalah kovarian dari X4 dan X1. Ya, sales assistant sama harga ya, Prof. Sales assistant sama sales. Oh, sama sales ya? Ya, ini kan kolom 1 nih. Ini kolom 1 ya. Ini kolom 1. Ini kolom 2, ini kolom 3. Ini kalau mau lengkap, ini ditulis segini. Di sini min 80,02, 1430,70, 271. Itu kalau mau lengkap. Berarti kalau yang 210-nya ini sales assistant dan iklannya, Prof. X3 ya? Ini karena nggak sejajar ya? X4 dan X3. Ya, X4 dan X3 maksudnya iklan. Ya. Kovarian antara itu. Ya. Kayaknya perlu latihan nih, Prof. Masih. Ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Nanti kalau nggak maksudnya saya tidak sengaja tidak mengajari teknis menghitungnya, tapi mengerti apa ini maksudnya. Ya, apa ini maksudnya. Jadi yang di diagonal ini adalah varian dari ini. Kebetulan di sini tidak ada datanya. Nanti sewaktu-waktu saya kasih tunjukkan kalau datanya seperti ini. Nah, cara yang paling gampang mencari rata-rata ini, varian ini pakai apa? Kalau pakai SPSS lama. Pakai Excel bisa, pakai perhitungan agak lama juga. Nah, tadinya saya mau tunjukkan dengan apa namanya, dengan aplikasi yang namanya R. R itu termasuk yang digunakan untuk menggambar-gambar apa tadi, statistik deskriptif multivariat tadi. Itu semuanya pakai R. Ya. Atau pakai MATLAB, pakai R tapi yang dipakai ya. Nah, jadi karena yang materi ini saya ajarkan bukan untuk mahasiswa statistik, saya tidak ngajari langkah-langkahnya. Ini hanya tahu maksudnya, oh ini itu apa, ya. Ini bacanya bagaimana ya. Jadi kalau seperti ini didefinisikan X1, X2, X3, X4, maka ini rata-rata X1, rata-rata X2, rata-rata X3, rata-rata X4. Di sini diagonal ini varian X1, varian X2, varian X3, varian X4 gitu. Sesuai dengan urutan pada diagonal ini. Nah, yang di off diagonal, yang tidak pada diagonal ini, tergantung dia baris keberapa, kolom keberapa. Kalau 271 ini baris keempat, kolom 1, berarti kovarian antara 1 dan 4. 1 dan 4 atau 4 dan 1 sama aja, dibolak-balik sama aja. Ya. Jadi makanya kalau mau lengkap di sini ada tulisannya. Di sini
min 80,02, 1430,70, 271,44. Sehingga kalau dilihat baris 1 kolom 4 sama dengan baris 4 kolom 1. Simetris. Ya, simetris ini sebetulnya kalau mau lengkap tulisnya simetris. Seperti di bawah ini. Kalau ini kovarian, ini korelasinya. Ya, ini korelasinya. Nah, ini korelasi. Ya. Karena korelasi, maka yang di diagonal itu semuanya satu. Semuanya satu. Ya. Ini bisa dicari sama dengan ini. Ya, kalau ini ukuran keeratan hubungan dalam bentuk kovarian, ini ukuran keeratan hubungan dalam bentuk korelasi. Ya, yang tadi min, yang kovarian di sini min ya. Korelasinya juga min. Ini korelasinya juga min. Gitu loh, ya. Ini korelasinya. Yang tadi min, posisinya min juga. Nah, ini kan ini simetris ini. Jadi angka ini dituliskan ke sini. Ini transposnya. Ini angka ini tuliskan di sini, angka ini kan. Jadi sini simetris. Simetris terhadap sumbu diagonal ini. Diagonal itu yang ini ya. Ini tidak dianggap diagonal ini. Yang diagonal itu yang ini. Ini artinya apa? Karena ini korelasi antara X1 dengan X1. Ya, dia dengan dirinya sendiri pasti satu lah, ya kan? Kalau dia dengan dirinya sendiri itu mau ke selatan, ke utara, ya kan? Ini kayak perangko yang ditempelkan di amplop. Jadi korelasinya yang di sini satu. Yang di sini pasti tidak satu. Tidak satu, ya. Tergantung kalau datanya ini nggak ada yang satu ini ya. Ya, jadi kalau ini ukuran keeratan hubungan antar variabel 4 dan 1, ini 4 dan 3, 4 dan 2, ini 3 dan 2 gitu ya. Nah, gitu. Ini korelasi ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi multivariat normal itu parameternya 2, yaitu yang pertama vektor rata-rata, yang kedua matriks varian kovarian. Itu parameter dari distribusi multivariat normal. Kalau di sini kalau misalnya variabelnya hanya 4, berarti vektor di sini 4 ya, kali 1. Di sini matriksnya 4 kali 4. Kalau X-nya 10 ya ini ukurannya 10 kali 10 gitu ya. Dan ini vektornya juga 10 kali 1. Bagaimana Pak Edi? Ada yang mau tanya? Ya, Prof. Tadi kita melihat bahwa ada beberapa cara atau teknik yang digunakan untuk menguji normalitas. Ada yang menggunakan box plot, kemudian ada menggunakan histogram dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan ini, Prof, tadi kan yang kita lihat itu adalah dari penjelasan buku ini itu seolah-olah yang diuji tingkat normalitasnya itu adalah variabel X-nya saja, Prof. Apakah kita juga dapat menguji normalitas data itu dengan memasukkan variabel Y-nya? Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, kalau seandainya, karena pengalaman kita, kalau misalnya kita menggunakan data primer, ya data primer itu misalnya menggunakan kuesioner, itu cenderung data itu cenderung normal. Tetapi kalau menggunakan data-data keuangan itu cenderung datanya tidak normal. Apakah kita mengabaikan normalitas itu atau seperti apa, Prof? Karena nanti kan banyak outlier tuh mungkin, Prof. Mungkin itu saja, Prof. Baik, yang pertama begini, sekali lagi ya, yang saya sajikan tadi, box plot atau gambar-gambar yang lain itu adalah suatu cara yang digunakan untuk mendeskripsikan data-data multivariat kita. Ya. Jadi di sini Pak Edi kita belum bicara pengujian, belum bicara pengujian normalitas dan sebagainya. Saya baru menjelaskan bahwa dalam multivariat itu distribusi yang digunakan itu namanya normal juga, tapi normal multivariat. Ya, multivariat. Normal multivariat punya parameter. Ya, parameternya kalau normal biasa kan normal dengan rata-rata mu varian sigma kecil kuadrat kan gitu kan.
Ya, Prof. Kalau multivariat normal itu parameternya vektor rata-rata dan matriks varian kovarian. Ini parameternya, ya. Mengenai data kuesioner, saya nggak tahu yang dimasukkan Pak Edi kuesioner itu data yang mana, ya. Apakah data nanti jangan keliru kalau kuesioner itu kuesioner yang misalnya data-data persepsi dan sebagainya, itu kita perlu lihat skala pengukurannya apa. Apakah data yang diukur itu per indikator atau indikator itu sudah digabungkan dengan cara menjumlah atau dengan cara rata-rata dan sebagainya, ya. Nanti kita lihat kalau sudah sampai sana. Ya. Siap, Prof. Nah, jadi itu, ya, yang berkaitan dengan distribusi yang pertama yaitu multivariat normal. Nah, distribusi dalam statistik multivariat berikutnya itu yang disebut dengan distribusi yang namanya Wizard. Nah, sebaran atau distribusi Wizard. Nah, ini yang berkaitan Wizard ini adalah distribusi dari matriks data, matriks seperti varian kovarian dan sebagainya, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu distribusinya namanya distribusi Wizard. Ini hampir, saya tidak mengatakan persis ya, hampir analog dengan semacam KI kuadrat, gitu ya. Nah, analog, tapi tidak sama dengan KI kuadrat. Nah, distribusi Wizard ini parameternya itu ditentukan oleh yang pertama itu matriks varian kovarian dari data itu dan juga ukurannya, N-nya. Jadi banyaknya data itu. Nah, tidak akan bicara banyak, yang jelas saya kenalkan saja distribusi yang kedua selain multivariat normal itu Wizard, ya. Nah, yang ketiga ini distribusi yang namanya T kuadrat Hotelling, ya. T kuadrat Hotelling yang mempopulerkan namanya Hotelling. Namanya juga T kuadrat karena ini distribusinya itu dikembangkan dari distribusi T biasa dalam statistik univariat, ya. Dalam statistik univariat. Nah, oke. Nah, karena sifat-sifatnya si Hotelling ini tidak perlu membuat tabel distribusi sendiri, tapi karena dia bisa mensinkronkan dengan distribusi F, maka statistik T kuadrat Hotelling itu ada kaitannya dengan distribusi F. Ya. Jadi istilahnya ada hubungan linier dengan distribusi F sendiri. Ya, ini salah satunya untuk statistik ini bahwa T kuadrat dengan parameter Pn ini sama dengan ini, ya. Artinya si Hotelling sendiri tidak perlu membuat tabel untuk membandingkan tabel. Biasanya kalau kita melakukan pengujian hipotesis kan pakai pembandingan, ya. Oke. Nah, itu apa namanya? Distribusi yang penting diketahui dalam statistik multivariat, yaitu multivariat normal, Wizard, dan T kuadrat Hotelling. Ya. Nah, oke. Nah, saya kan berikan apa namanya teladan di sini. Oke, sorry. Kita lanjutkan dulu. Teori estimasi, ya, teori estimasi. Nah, parameter tadi misalnya dalam statistik multivariat itu parameter multivariat itu yaitu vektor rata-rata dan matriks varian kovarian. Ini ya. Nah, parameter umumnya tidak diketahui. Parameter ini umumnya tidak diketahui. Nah, karena tidak diketahui, ya, maka yang dilakukan oleh kita sebagai peneliti itu adalah melakukan estimasi. Ini data hipotetis, ya, data hipotetis saja. Ini pokoknya datanya seperti ini, gitu ya. Apakah benar bahwa sales itu tidak diketahui?
sales yang sesungguhnya. Sales sesungguhnya itu dengan semua kemungkinan, artinya populasi sales itu tidak diketahui. Nah, bagaimana cara mengestimasi ini? Cara mengestimasi ini. Nah, dalam statistik univariat, ya, dalam statistik univariat, rata-rata populasi itu ya diestimasi dengan rata-rata sampel. Jadi diambillah sampel bagian dari populasi itu, kemudian dihitung rata-ratanya, kan gitu. Ya. Dihitunglah rata-rata, kalau banyak ya dihitunglah rata-rata penjualan, dihitung rata-rata harga, dihitung rata-rata ini gitu ya. Berdasarkan banyaknya sampel, kan begitu. Dihitunglah varian kovarian sampel. Nah, kalau varian kovarian sampel notasinya bukan sigma lagi. Rata-rata populasi, rata-rata sampel walaupun vektor itu notasinya bukan rata-rata mu lagi. Tapi X biasa begini, rata-rata hanya dicetak tebel kalau pakai komputer bisa, tapi kalau pakai tangan nggak bisa. Oleh karenanya X rata-rata dikasih tanda garis bawah, yaitu vektor rata-rata sampel. Kalau ini vektor rata-rata populasi. Kalau ini matriks varian kovarian populasi. Notasinya sigma. Kalau vektor rata-rata sampel, ya vektor rata-rata kasih garis bawah gitu. Nah, di sini nilainya tergantung rata-rata sales berapa, rata-rata price berapa berdasarkan sampel yang kita amati. Demikian juga di sini. Notasinya bukan sigma tapi S. S ya. Karena sama-sama S. Ini S-nya Yunani, kalau S-nya Romawi begini, S seperti S yang kita pakai. Ya. Jadi itu. Nah, itu notasinya. Notasi untuk estimator ya. Jadi di sini dibilangnya estimasi ya. Ada estimasi. Nah, jadi caranya adalah menggunakan apa yang disebut dengan cara mencari. Berarti cara mencarinya gimana? Ada teorinya sebetulnya, tapi tidak saya berikan di sini. Yang jelas kalau theta ini secara umum parameter, theta itu bisa mu, ya vektor mu, theta itu bisa sigma dan sebagainya ya, seperti yang di sana tadi. Ya. Theta topi ini itu estimatornya, ya, yang estimate yang digunakan untuk estimator, alat yang digunakan untuk mengestimasi. Maksimum likelihood ini dengan menggunakan metode mencari yang memaksimumkan. Ini likelihood ya. Likelihood itu fungsi, kalau ini fungsi kepekatan 1, kalau hanya X1 saja ya berarti hanya fungsi kepekatan untuk X1. X2 untuk X2. Karena sampelnya sebanyak N ini kita kalikan. Karena sampelnya sebanyak N ini kita kalikan. Nah, perkalian fungsi-fungsi kepekatan ini disebut dengan likelihood. Ya, fungsi likelihood itu karena mempertimbangkan semua sampel. Mempertimbangkan semua sampel. Jadi semua sampel dikalikan. Kenapa dikalikan? Umumnya sampel itu diambil secara bebas, Makanya karena secara bebas ini dikalikan. Ya, kalau nggak bebas ini nggak dikalikan. Ya, oke. Nah, bagaimana mencari estimator itu yang bisa memaksimumkan ini? Tentunya dengan menggunakan kalkulus ya. Di sini juga tidak diceritakan. Yang jelas pokoknya prinsipnya itu gitu ya. Nah, sehingga yang tadi rata-rata itu, tadi saya sebutkan kan, rata-rata ini mu tadi itu, ini adalah rata-rata populasi. Kalau X bar gini itu taksirannya, estimator. Topi itu bunyinya, topi itu penduga ya. Ini estimatornya. Estimator dari mu sama dengan X rata-rata. Itu bunyinya. Ya. Oke. Nah, estimator dari sigma S. Nah, ini estimator dari sigma itu S ini. Ya. Jadi kalau sigma itu matriks varian kovarian populasi. Kalau S matriks varian kovarian berdasarkan data sampel. Gitu ya. Nah, itu yang apa namanya perlu diketahui. Nah, sekarang saya balik dulu. Bentar. Oke.
ke sini ya, ke pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ya. Ini saya pergi ke sini. Nah, sekali lagi, ini berlaku untuk semua pengujian hipotesis ya. Kita sering berhadapan dengan istilah alfa, ya. Alfa atau taraf nyata pengujian. Taraf nyata pengujian. Ya, biar sepahaman sekarang, biar sepahaman. Alfa yang biasanya nilainya 0,05 atau 0,01 itu apa sih gitu ya. Sekali lagi, itu adalah peluang. Jadi 0,05 atau 0,1 itu peluang. Peluang apa? Kita menolak hipotesis 0. Ya. Menolak hipotesis 0, padahal, ini bunyinya, dengan syarat, gitu, padahal hipotesis 0 itu benar. Benar kok ditolak. Nah, gitu ya. Jadi menolak hipotesis 0 padahal dia benar, ya. Ini yang disebut dengan kesalahan tipe 1. Jadi peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu yang disebut dengan alfa. Jadi 5%, 1% itu peluang menolak hipotesis 0 padahal dia benar. Kalau 5% artinya apa? Nah, biasanya kalau benar itu biasanya kan diterima, ya kan? H0 benar diterima. Tapi H0 benar ditolak lagi, ya. Jadi kalau ini artinya apa? Kalau misalnya 5%. Jadi bisa ditafsirkan dalam pengambilan keputusan sebanyak 100 kali gitu ya, 100 kali. Kita mungkin diberikan maaf. Maaf, kamu masih saya perbolehkan berbuat salah. Ya kan? Berbuat salah paling banyak 5. Nah, gitu. Kalau 1% paling banyak 1. Jadi mana yang bagus? Ya semakin kecil semakin bagus. Kan gitu ya. Semakin kecil semakin bagus. Itu adalah arti dari alfa, taraf nyata pengujian. Nah, jadi dalam pembelajaran statistik sekarang ini kita, kalau saya jarang bandingkan dengan tabel, jarang, tapi dihitung peluangnya. Jadi kalau peluang, kalau nilai peluang pengujian itu lebih kecil dari taraf nyata pengujian ini, ya, maka hipotesis 0 ditolak. Jadi tolak hipotesis 0 apabila, ya gitu ya, tolak hipotesis 0 apabila nilai peluang statistik uji lebih kecil daripada taraf nyata pengujian. Itu kuncinya. Nah, secara umum bunyi pengujian itu begini, karena yang diuji kan bisa rata-ratanya, yang diuji bisa varian kovariannya kan gitu. Nah, ini konsep yang pertama kali adalah begini. Jadi kalau di sini yang diuji namanya omega 0. Ini omega 1 gitu. Ya. Tentunya di sini untuk kriteria penolakannya kita gunakan data sampel yang dihitung dari statistiknya ya. Nah, jadi hipotesis 0 ini sering berkaitan atau berkaitan erat ya, correspond to ya dengan model reduksi. Model yang tereduksi. Dan H1-nya itu model penuhnya. Nah, model penuhnya gitu. Oke. Nah, dalam hal-hal tertentu misalnya, kalau kita mau menguji misalnya vektor rata-rata itu, ini vektor rata-rata, ya. Tadi kan distribusinya multivariat. Kalau statistik multivariat, distribusinya multivariat. Ini yang diuji nih. Ini mestinya vektor ya, vektor. Nih H0-nya theta sama dengan theta 0. Ini maksudnya vektor theta pada hipotesis 0 gitu ya. Ini vektor theta pada hipotesis 0. H1-nya ini tidak ada constraint, nggak ada kendala pada ini. H1 itu sebetulnya negasi dari H0. H0 tidak benar gitu. H0 tidak benar. Nah, jadi kalau di sini kalau kita mengikuti reduce model ini, omega 0-nya hanya theta 0 saja. Padahal theta 0 itu hanya sebuah
hanya sebuah titik pada ruang berdimensi P. Kalau variabel yang digunakan ada sebanyak P. Ya, gitu. Oke, pasti abstrak, gitu. Nah, sekarang tak berikan teladan saja. Saya ganti data, ya. Oke, bentar ya. Kelihatan nggak? Bentar. Belum kelihatan ya? Belum, Prof. Saya juga. Manufa. Kelihatan ya? Oke. Ini data multivariat, contoh data multivariat. Ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Oke. Jadi ini data multivariat, contoh data yang mana ini? Bentar. Kalau pakai. Nah, ini ya. Oke. Ini ada 25 data, ya, 25 data. Jadi misalnya ini nama asal aja, mudah-mudahan nggak ada nama yang di sini. Ini nama ini berada di kota mana? Ini pendidikannya. Kalau mau lihat itu datanya seperti ini. Jadi kalau keterangannya itu di sini ya. Keterangannya ini di sini misalnya. Nama itu nama responden. Ini nama kalau full variabelnya caranya begini di sheet variabel. Ya. Kemudian keterangannya di sini. Kalau mau jelas lagi, 1 itu apa? 1 kota besar, 2 kota menengah, 3 kota kecil, gitu ya keterangannya nih. Ya. Pendidikan, lihat pendidikan, 1 sarjana, jadi semakin besar angkanya semakin kecil, semakin rendah pendidikannya ya. Itu berarti yang 1 itu ordinal ya, yang 1 itu ordinal. Oke. Yang tingkat pendidikan juga ordinal. Sekarang pekerjaan responden, pekerjaan karyawan wira swasta ini nominal karena urutan ini tergantung kita ya. Ini tergantung kita. Makanya di sini saya kasih nominal ya. Dalam settingan data di SPSS harus begitu. Jenis kelamin responden juga nominal ya, 1 laki-laki, 2 wanita ya. Oke. Nah, variabel berikutnya usia, televisi, koran, majalah, radio. Ini maksudnya usia responden dalam tahun. Ya. Di sini skill. Ya. Skill itu skalanya rasio atau interval itu di sini. Ya. Pilihannya skill. Nah, di sini ada variabel menonton televisi setiap hari dalam jam itu berapa jam. Ya. Kemudian baca majalah atau koran, mendengarkan radio. Nah, ini datanya ya. Nah, datanya yang tadi di sini tadi. Nah, sekarang ini data multivariat nih. Data multivariat. Seandainya sekarang misalnya kalau kita hanya ingin menguji apakah
Apakah misalnya orang-orang ini berdasarkan kota atau mungkin berdasarkan kriteria pendidikan atau mungkin berdasarkan kriteria pekerjaan itu atau berdasarkan jenis kelamin, kita bisa kan 4 pilihannya ya, 4 pilihannya ini. Itu kita ingin melihat terdapat perbedaan rata-rata nonton TV nggak? Atau perbedaan rata-rata lama baca koran nggak? Atau terdapat perbedaan rata-rata lama mendengarkan radio apa enggak? Nah, ini bisa diuji. Bisa diuji. Nah, datanya seperti ini. Ya, tergantung apakah kita menggunakan model keseluruhan. Kalau menggunakan model keseluruhan, artinya gini, yang dipakai sebagai respon dan sebagai Y-nya itu ini, bisa menonton televisi. Ya, jangan salah ya. Bisa koran, membaca koran majalah saja, bisa radio saja, ya. Kalau hanya menonton TV saja begini, yang kita gunakan sebagai Y, sebagai yang dipengaruhi, sebagai yang dipengaruhi ya, Y. Ya. Nah, yang pengaruhi apa? Nah, kita bisa aja hanya membandingkan kota saja. Kita bisa aja membandingkan tingkat pendidikan saja, atau masing-masing ini, ya bisa. Tapi apakah gabungan bisa? Bisa. Nah, apakah gabungan bisa? Bisa. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu, yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi ini dalam hal ini misalnya kalau kota, kalau pendidikan, kalau pekerjaan, kalau gender, ya, kalau 4 ini, itu datanya adalah data dari skala nominal atau ordinal, ya kan? Ini ordinal, sorry, ini nominal. Kalau karena ini kita kategorikan dari besar ke kecil, oke, ini ordinal boleh. Pendidikan ordinal, ini nominal-nominal. Nah, kalau seperti itu, sedangkan responnya adalah dari skala interval, ya, atau rasio, ya, atau rasio di sini rasio, ya, maka analisisnya adalah menggunakan MANOVA, ya kan? ANOVA, sorry, kalau cuma satu. Nah, kalau kita menganalisisnya bisa sekaligus ini, entah televisi dan koran, entah televisi dengan radio, entah koran dengan radio, atau ketiga-tiganya sekaligus, berarti Y-nya yang kita amati sebagai respon ini lebih dari satu. Maka kita bicara apa yang disebut dengan multivariat ANOVA atau MANOVA, ya. Jadi kalau oke, saya tunjukkan dulu ANOVA dulu ya, misalnya. Kalau ANOVA ya biasa aja ANOVA di sini. Pilih misalnya kalau membandingkan antar min gitu ya. Ini one way ANOVA gitu ya, one way ANOVA gitu ya. Oke. Klik. Nah, yang dipakai sebagai dependennya apa? Misalnya kalau kita bicara karena ini one way ANOVA satu, yang dimasukkan di sini cuma satu aja di sini, ya. Satu apa? Misalnya menonton televisi ya. Ini menonton televisi, ya. Faktornya apa? Nah, faktornya misalnya tempat tinggal, gitu ya. Ini aja. Apakah terdapat perbedaan antara kota kategori 1, 2, dan 3 misalnya? Ya. Oke. Simple aja dulu misalnya, nggak usah pakai option-option ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini? Nah, bentar ya, di situ nggak keluar hasil karena yang hasilnya ini pada Windows lain, ya, pada Windows lain, ya. Bentar. Output, ya. Oke, saya share screen, output. Ya. Nah, oke ya. Nah muncul ini, ya, ini ANOVA. Responnya apa? Menonton televisi setiap hari dalam jam, ya kan? Ini between grupnya. Kenapa di sini 2? Karena kategori kota itu ada 3. Di sini membandingkan kategori 1 dengan 2, kategori 1 dengan 3, atau
kategori 1 dengan 2 sama, kategori 2 dengan 3 sama, ya. Itu apa namanya uji serentaknya, atau mengatakan begini, kota 1, kota 2 dan kota 3 ya gitu ya. Rata-rata waktu menonton televisi dalam jam setiap hari kota 1, kota 2 dan kota 3 itu sama hipotesis nolnya. Ya, karena kita membandingkan nih. Jadi rata-rata waktu menonton televisi setiap hari dalam jam kota 1, kota 2 dan kota 3 itu sama. Ya. Nah, hipotesis tandingannya menyatakan bahwa hipotesis nol itu tidak benar. Artinya sedikitnya ada kota yang berbeda dengan yang lain, kan begitu. Nah, ini nilai SIG-nya tadi yang saya bilang SIG itu nilai peluang, nilai peluang. Nilai peluangnya 0,006. Ini 0,6%, ya 0,6%. Kalau kita bandingkan dengan 0,05, ini jauh lebih kecil. Ya. Bandingkan 0,01 lebih kecil juga. Maka dengan menggunakan data tadi bisa dikatakan bahwa rata-rata menonton televisi setiap hari pada ketiga kota itu, ya ada yang tidak sama, yang mana yang nggak sama, ya kan? Nah, nanti bisa dicari lebih lanjut lagi. Yang jelas di sini mengatakan sedikitnya ada yang tidak sama. Paham ya? Ini kalau univariat yang kita analisis hanya menonton televisi setiap hari saja. Ya. Oke? Nah, itu boleh sambil bertanya ya. Nah, saya kembalikan ke sini. Nah, itu kalau hanya satu variabel saja, kita hanya melihat kota saja. Bagaimana kalau kota dan pendidikan? Nah, ya. Atau yang lain itu pakai apa namanya general linear model. Ya, pakai ini ya, general linear model. Kalau responnya hanya satu, kita pakai univariat. Responnya yang satu. Jadi misalnya ini responnya hanya tadi kembali lagi menonton televisi saja gitu ya, menonton televisi saja, kan cuma satu. Jadi pakai univariat. Ya. Sedangkan fix faktornya dikatakan fix itu karena setiap amatan itu sudah tentu. Jadi misalnya kota, kalau nggak satu ya dua, kalau nggak dua ya tiga, kan gitu kan? Itu dikatakan fix faktor. Yang random macam mana? Kalau kita masukkan yang random itu misalnya ya usia responden. Nah usia ini random atau sering disebut dengan kovariat. Ya, sering disebut dengan kovariat karena masing-masing individu kita tidak bisa menggrupkan gitu. Jadi yang usia responden itu kalau dimasukkan di sini. Jadi andai kan kita hanya menggunakan itu tadi ya, misalnya tempat tinggal ya dan pendidikan, misalnya gini, sekaligus dua gini bisa ya. Oke. Jadi kalau seperti ini modelnya harus di custom. Oke. Kota dulu, kemudian masukkan pendidikan, gitu ya. Nah, kalau dianggap ada interaksi, ada interaksinya kota dan pendidikan begitu, ya. Kalau enggak, ya biar aja. Ini misalnya kalau di teman-teman di pertanian dulu rata-rata kelompok misalnya, kelompok kota aja, pendidikan saja tanpa ada interaksi gitu, ya. Jadi bagaimana kalau misalnya seperti itu saja, kita lihat hasilnya, ya. Kita lihat. Nah, kita pindah dulu ini. Pindah dulu share screen-nya ke output. Ya, ke output di sini saya share. Nah, muncul ya. Nih. Jadi di sini oke, tempat tinggal responden itu ada kota besar, kota menengah, kota kecil. Ini kota besarnya ada 4 pengamatan, kota kecilnya 4, sisanya kota menengah 17, ya. Ini tingkat pendidikan, sarjana akademi SMA ini, ya. Nah sekarang cara melihatnya di sini gimana nih kota? Oke, pengaruh kota ini signifikan ya, signifikan. Artinya sama seperti tadi,
sedikitnya ada satu kota yang rata-rata menonton TV dalam seharinya itu berbeda dengan yang lain. Bagaimana dengan pendidikan? Oh, pendidikan juga begitu nih, pendidikan, gitu ya. Pendidikan juga begitu. Nah, oke. Nah, kalau mau tahu masing-masing kota dan pendidikan ini kira-kira rata-ratanya berapa dan sebagainya, tadi waktu di option tadi misalnya di apa namanya di general model ya. Ini optionnya. Di sini ada optionnya, statistik deskriptifnya dimasukkan aja, ini kan. Nah, misalnya ini, oke, statistik deskriptif dikeluarin, itu ya. Coba. Nah, gitu ya. Nah, di sini muncul. Ini muncul sudah dalam bentuk seperti tabel silang. Ini kota besar. Kota besar yang sarjana, rata-ratanya sekian. Kota besar akademi, kota besar SMA ya. Ini sudah seperti itu. Ya. Kalau misalnya hanya ngelihat yang kota besar saja, nah ini apa namanya totalnya aja berarti kota besar aja totalnya ini. Artinya tidak diklasifikasi lagi menjadi tingkat masing-masing tingkat pendidikan. Ya. Nih. Oke. Oke, caranya begitu. Ini untuk melihat statistik deskriptifnya. Nah, ini untuk univariat. Ingat ya, untuk univariat statistiknya, karena analisisnya itu analisis of varian, statistiknya F. Statistiknya F. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana yang multivariat? Oke, multivariat ya. Jadi analyze gitu ya. Kalau mau dikosongkan, ini di-clear-kan dulu ya, clear gitu ya. Analyze. Di sini ada general linear model, general linear model, multivariate. Ini menunjukkan yang mana responnya 1 atau 2. Kita pilih multivariate 3. Nah, 3. Nah, makanya di sini ada space yang bukan hanya diisi untuk 1 tapi untuk beberapa. Sekaligus nih, menonton TV, baca majalah, dengerin radio. Ini sebagai dependent ya. Nah, gitu ya. Nah, yang fix faktor itu nama enggak ya, nama itu enggak bisa, nama itu adalah identifier. Ya, identitas ya. Jadi yang kita masukkan di sini tempat tinggal itu fix karena skalanya nominal. Ordinal. Tingkat pendidikan ordinal, pekerjaan responden nominal. Ini jenis kelamin nominal. Ini masuk sini. Ini ya. Kalau usia responden juga diikutkan dalam analisis, ini dimasukkan sebagai covariat. Ya, covariat karena tidak bisa dikelompok-kelompokkan sebagaimana tempat tinggal, tingkat pendidikan dan sebagainya itu, ya. Jadi kita masukkan di sini usia responden, ya. Sekarang modelnya. Nah, modelnya harus spesifikasi ya. Ini di custom dulu, di custom. Sekarang apakah masing-masing yang fix ini berinteraksi apa enggak? Tidak misalnya. Kalau tidak ya seperti ini, masing-masing satu-satu ya. Kita bisa sekaligus begini. Oke. Kalau sorry nggak bisa. Ini harus satu-satu. Kalau berbarengan seperti itu interaksi maksudnya. Nah, gitu. Oke. Nah, yang usia belakangan nih masukkan. Usia juga masukin sini, sorry. Nah, ya. Oke. Jadi modelnya begini. Dipengaruhi kota, pendidikan, pekerjaan, gender, usia. Oke. Continue aja ya. Continue. Oke. Kalau mau apa namanya opsinya misalnya masukkan statistik deskriptifnya boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, keluarlah hasil seperti ini, general linear model ya. General linear model. Oke. Nah, ini muncul bahwa masing-masing ini terdiri dari ini ada tiga taraf nih, 3 taraf masing-masing. 1 itu artinya ini, 2, 3 ini artinya ya. Oke. Nah,
Kemudian lihat statistik di sini ya. Ini adalah deskriptif statistik. Sebagaimana yang tadi, kalau kita lihat hanya kota besar saja, kita lihat yang totalnya. Ini di sini, ya, total. Nah, kota besar saja gitu ya, rata-ratanya. Jadi tergantung apakah kota besar sarjana, ini kota besar sarjana wira swasta laki-laki gitu ya. Kota besar sarjana lain-lain laki-laki. Kayaknya yang perempuan nggak ada ini. Nah, jadi hanya laki-laki semua. Tapi kalau udah anak wanita nih, ya. Wanita ini karyawan laki-laki mah nggak ada, akademi karyawan laki-laki nggak ada, gitu ya. Nah, oke, jadi itu tabel silangnya, deskripsi statistiknya panjang ini. Ya. Kalau pakai Excel mah capek kita nggak bisa selesai itu. Nah, statistik yang digunakan untuk pengujian, kalau masih ada kaitannya ini walaupun seperti ini, tapi ini sebetulnya adalah univariat yang dijejer sekaligus. Kalau ini misalnya menonton TV saja, membaca majalah saja, ini statistiknya masih F, ya, statistiknya masih F, ya. Dan ini signifikansinya. Kalau lebih kecil dari alfa, signifikan. Kalau lebih besar, ya tidak signifikan, gitu ya. Tergantung alfanya berapa, mau 5% atau 1%. Nah, oke. Nah, kalau yang univariat, multivariat ini. Jadi kalau multivariat statistiknya ada 4. Ini ya, statistiknya ada 4. Ini setara dengan F-nya. Setara dengan F. Jadi daripada membuka menggunakan masing-masing tabelnya ini ada seperti hanya T-quadrat hoteling ya. Seperti T-quadrat hoteling ini ada hubungan linearnya dengan F gitu ya, hubungan entah linear atau bisa jadi ada yang tidak linear gitu ya, tapi bisa dicari dengan F ini ya. Jadi statistiknya bisa Pillay, bisa Wilks, bisa hoteling, bisa Roy. Jadi 4 statistik inilah yang dipakai dalam statistik multivariat ya. Nah, signifikansinya sama aja di sini. Nah, misalnya ini pengaruh apa? Pengaruh pekerjaan, ya, pengaruh jenis pekerjaan terhadap ketiga variabel sekaligus yang diamati sebagai respon tadi, ya. Apa? Nonton TV, dengerin radio, baca koran. Nah, ini ada satu statistik nih, ya, yang signifikan pada taraf 5%. Kalau satu sih enggak, gitu ya. Ada satu sih enggak. Nah, tapi ini ya kalau seperti ini, kalau meragukan seperti ini ya yang mayoritas yang mana? Ini mayoritas tidak signifikan. Artinya jenis pekerjaan tidak signifikan. Kalau ini ke mayoritas signifikan nih pada taraf 5%, bahwa pendidikan itu mempengaruhi ketiga respon tadi, ya. Yaitu rata-rata lama nonton TV, dengerin radio, baca koran. Gitu ya. Nah, ini kalau bagaimana membaca dan menginterpretasikan dari masing-masing variabel yang mempengaruhi tadi secara multivariat. Statistiknya ini, signifikansinya lihat di belakang. Jadi misalnya perkotaan nih, tempat tinggal kota ini tidak signifikan atau ya tidak signifikan, pendidikan signifikan pada taraf 5%, pekerjaan dan gender tidak signifikan. Ya. Usia juga kayaknya nggak signifikan. Usia, sorry. Bukan yang ini ya. Usia ini tidak signifikan. Oke? Ada yang ingin bertanya? Monggo silakan. Ya, saya silakan. Prof, tadi saya sempat terlihat alfanya itu 0,05. Berarti kan sama dengan 0,05 itu bagaimana, Prof? Kita membuat kesimpulannya kalau 0, sama dengan 0,05. Oh, sama. Ya. Kalau sama ya kalau pada titik persis ini yang ditampilkan di sini itu sebetulnya hanya 3 digit yang terlihat ya. Hanya 3 digit yang terlihat. Jadi kalau ini misalnya ya pengujian itu di bawah ini memang ya. Yang mana nih? Yang ANOVA ini apa gimana? Yang ANOVA ini ya? Atau kalau di sini pokoknya kalau persis 0,05 gitu? Ya. Ya signifikan.
Ya, kita jangan terlalu apa namanya. Kalau misalnya kita menggunakan artinya begini. Apabila hasil di sini misalnya 0,053 gitu. Nah, kalau kita strict harus 0,0 di bawah 0,05, 0,053 itu kan enggak signifikan ya enggak? Nah, oleh karenanya ya jangan terlalu strict 0,05. Oke, kita bisa aja naikkan kok itu misalnya kita menggunakan taraf 0, persis itu. Jadi signifikan pada taraf 5,3% misalnya gitu ya. Itu bisa. Kalau ini kebetulan kan jauh dari 0,05. Jauh dari 0,05 nggak apa-apa. Nih ya. Mana yang dekat dengan 0,05 tadi? Nah, ini 0,04 misalnya kan. Nah, ini 0,06 misalnya, ini kan dekat nih, nggak jauh ya. Ini signifikan pada taraf 6,2%, boleh. Ini mengatakan signifikan pada taraf 6,2%. Nah, kalau ini memang di bawah 5%, oke lah. Ya. Jadi menyatakan itu caranya ya seperti itu. Ini Prof, nah, tadi ada ini ada yang 0,05. Oh, itu 0,005, sorry. 0,005 ya. Nah, ini kan jauh nih. Ini misalnya 0,072. Ini masih ya, yang dekat banget lah. Misalnya 0,053 gitu. Kan dekat banget tuh. Ya. Ini kebetulan nggak ada. Tapi jangan ini kan 23%, jauh lah kayak. Kalau misalnya 5,3% gitu ya. Nah, itu ini seperti ini kan ya kalau tergantung ininya sih, kalau kita berkaitan dengan masalah sosial, misalnya sosial seperti ini, di bawah 10% sih oke-oke saja misalnya. Kalau misalnya penelitiannya di laboratorium ya yang terkontrol banget ya, kalau seperti ini ya jangan. Kalau masalah sosial, oke lah sampai 10% alfanya saya kira masih oke. Ya, signifikan. Ya, oke, makasih Prof. Izin bertanya, Prof? Ya, silakan. Ini pengalaman S1 dulu, Prof. Lu pernah pakai Kostat kalau nggak salah di pertanian. Itu ada bintang 1, bintang 2, NS itu apa ya, Prof ya? Belum terlalu paham dulu, Prof. Oke, ya. NS itu not significant. Not significant itu artinya biasanya nilai peluangnya di atas 5%. Ya, di atas 5%. Kalau bintang 1 itu nilai peluangnya ya di bawah 5%, tetapi di atas 1%. Antara 1 sampai 5% itu 1 bintang. Di bawah 1% itu 2 bintang. Gitu ya. Di SPSS ada juga bintangnya seperti itu, Prof. Ya, kalau kita kasih flag, kalau kita kasih tanda begitu, misalnya di optionnya SPSS itu dikasih centang begitu ya. Nanti apa namanya, yang signifikan pada taraf 5% dikasih bintang 1, yang signifikan pada taraf 1% dikasih bintang 2. Option ya tergantung option waktu kita menganalisis data. Besok lain kali saya tunjukin kalau misalnya kita ketemu yang begituan, ya. Oke. Kalau pakai R, bahkan bintangnya bisa 3, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang 3 itu kalau lebih kecil dari 0,001. Maksudnya, Prof. Hah? Uji R maksudnya. Bukan R itu aplikasi namanya. Oh, pakai aplikasi. Oh, sorry. Aplikasi R. Saya tunjukin aja seperti apa aplikasi R itu ya. Oke, bentar. Oke ya. Nah, ini sorry. Saya clear dulu. Kelihatan di situ ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Kecil memang. Oke. Memang kecil, apalagi kalau komputer kecil, apalagi kalau pakai HP tambah kecil lagi. Ini padahal sudah saya setting. Nah, R itu aplikasi yang gratis. R itu aplikasi gratis. Bisa untuk matematik, bisa untuk statistik, bisa macam-macam. Itu analisis data. Ya.
Selain tentunya ada perkembangannya itu ada Python dan sebagainya ya, ada itu. Nah, hanya saya juga nggak hafal. Saya biasanya kalau misalnya merujuk ke referensi aja. Jadi misalnya begini, yang pertama ini sebetulnya read tabel, membaca tabel dalam direktori D saya, subdirektori Crowley, datanya itu namanya mode txt. Jadi kalau menjalankan seperti ini tinggal tekan Ctrl L begini. Nah, ini ya, ini muncul di sini, dieksekusinya di sini, konsol ini. Oke, jadi kalau saya pindah ke sini, misalnya distribusi gitu, ngetiknya jangan salah, enter gitu, nah itu muncul datanya. Jadi data yang diambil tadi itu ini sebetulnya. Tapi kalau itu nggak saya eksekusi ya biarin aja gitu. Oke, jadi baris per baris ini menganalisisnya begini. Ya, nah ini attack distribusi itu untuk melihat variabelnya itu apa saja. Ini variabelnya namanya fx, fy, fz, x gitu ya. Oke. Nah ini baru memunculkan tadi bisa ditulis di sini, bisa ditulis di sini. Ya. Kemudian ini perintah saya membuat oke saya tutup dulu ini ya. Ya, gitu ya. Membuat tabel baru ini yang nanti akan dibagi menjadi 3 kolom, 1 baris 3 kolom gitu ya. Oke. Untuk apa? Untuk menggambar. Fx, Fy, Fz ini. Fx, Fy, Fz. Ini Fx ya. Fx. Ya kan? Nah, ini Fy, ini Fz. R ini. Di Excel nggak bisa seperti ini. Di SPSS juga ribet. R ini powerful sekali. Ya. Jadi misalnya di sini oke. Panjang G-nya berapa misalnya? 33. Datanya mungkin 33 dia. Oke. Terlepas dari itu, oke. Ini saya ketikkan Y-nya. Y-nya Ctrl R. Y-nya datanya ini. Oke. Ini data Y ya. Jadi ini data Y. Length itu banyaknya data. Jadi misalnya length Y, banyaknya data Y. Kalau di sini mau di sorting, Y-nya sudah tersorting. Ya. Sudah terurutkan. Length 33 banyaknya data ya. Kemudian 33, ini kan 33 bagi 2 berapa? 16,5. Ceiling itu atap. Atap itu adalah bilangan bulat, di atasnya bilangan itu. Bilangan bulat terkecil yang di atasnya 16,5, 17. Ceiling itu atap ini ya. Plafon. Plafon. Nah, median misalnya. Mediannya berapa? Nah, langsung aja. Data ini dari 11 sampai di sini tadi, medianya 14. Nilai yang berada di tengah-tengah setelah data itu diurutkan. Ya kan? Data itu udah urut kan gitu kan. Nah, sekarang ini rata-rata itu jumlah dibagi banyaknya data. Ya. Ini jumlah dibagi banyaknya data nih. Rata-rata Y itu 13,78. Bisa pakai itu, bisa aja perintah min langsung. Sama kan? Min rata-rata. Nah, gitu. Nah, jadi ini yang dilakukan R, tinggal kasih perintah-perintah seperti itu. Ya. Nah, jadi apa saja banyak tergantung yang kita mau seperti apa. Ini ada rata-rata geometrik, kemudian macam-macam rata-rata harmonik gitu ya. Itu banyak. Artinya kalau belum pernah lihat R seperti ini, dan R ini gratis. Bisa dicari dengan mengetikkan R project gitu, nanti muncul, tinggal kita unduh ya. Contohnya misalnya kalau kita misalnya kita mau buat seperti ini ya. Saya tutup dulu. Nih, sekarang lain datanya nih ya.
Ini Y-nya ini, Y-nya ini. Kalau kita plotkan, nah ini plotkan, ini plot dari Y. Ini 13, 7 dan sebagainya, 13, 7 dan sebagainya. Plotnya seperti ini, plot Y-nya, ya. Nah, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Ini batasnya. Ini kita bisa ngatur dari 0 sampai 20. Dari 0 sampai 20. Ini ringnya, ring Y. Ring Y itu kan tahu ring Y kan? Nah, dari 5 sampai 15. Terkecilnya 5, terbesarnya 15 kan? Kalau kita mau narik garis seperti garis regresi ini. Nah, ini garis rata-ratanya. Jadi garis gini rata-ratanya berapa? Rata-ratanya di sini ya. Nah, sekarang gini misalnya. Ini A, ini B, ini C ya. Rata-rata A, perintahnya cuma min A gitu aja. Min B, min C. Selesai kan? Ini A dikurangi rata-ratanya. Nah, B dikurangi rata-ratanya, C dikurangi rata-ratanya. Sekarang yang barunya berapa? Oke, A-nya, B-nya, C-nya. Ya kan? Nih, itu ABC-nya kalau diketik ulang, ya. Kemudian DA, DB, DC-nya. Nah, jadi seperti kalkulator. Seperti kalkulator. Ya, jadi itu R. Ya, nanti bisa apa namanya belajar sendiri kalau mau sebetulnya minta filenya, saya kasih juga file ini. Tapi kalau sudah daripada ngetik ulang ini kan, tapi kalau sudah memang mempelajari R, ya itu bisa ngitung peluang juga. Ini ngitung peluang, ini ngitung peluang. QT. Jadi ngitung peluang di Excel juga bisa, di R juga bisa untuk ngitung peluang statistik ya. Nah, banyak sekali. Termasuk multivariat, termasuk statistik-statistik yang terbaru biasanya tinggal kita cari apa namanya istilahnya library-nya, kita cari fungsinya. Jadi fungsinya itu tersedia secara online juga. Misalnya kita mencari regresi tentang regresi itu seperti apa nanti ada juga. Ya. Ya. Baik. Nah itu sekedar pengetahuan R aja. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ya, Prof. Ini tadi kan uji ANOVA. Di situ ada uji F statistik ya, Prof. Sedangkan di waktu kita menguji model penelitian di ini, Prof, di regresi juga ada F, uji F. Itu sebenarnya perbedaannya apa, Prof? Apakah sama-sama uji model atau gimana, Prof? Mohon ini penjelasannya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Ya. Baik. Bentar ya. Oke. Jadi ANOVA itu singkatan dari Analysis of Variant. A, analisis, AN, analisis, O-nya, VA-nya varian. Jadi regresi itu analisis metode atau analisis statistik ya yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal ya, hubungan kausal antara satu atau lebih variabel bebas, X-nya itu bisa banyak kan ya, satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tak bebas, Y-nya ya, Y-nya. Nah, dalam yang saya jelaskan tadi, dalam situasi tertentu, X-nya itu adalah variabel-variabel. Kalau regresi, X-nya itu random. Random dalam artian X-nya itu bukan 0101. Variabelnya variabel dari skala interval atau kontinu, atau rasio. Ya. Tadi, contoh dari awal tadi, variabel yang mempengaruhinya dari skala ordinal atau nominal. Ya, ordinal atau nominal. Yang dalam pelajaran statistik tertentu itu dikategorikan menjadi rancangan percobaan atau rancop istilahnya.
teman-teman dari pertanian dan Pertanian. sebagainya itu Rancop. pasti paham rancop. Sama, rancop dengan regresi itu sama. Hanya X-nya itu kodenya 0101 gitu ya. Atau 123 gitu ya. Sedangkan regresi X-nya itu dari skala interval atau rasio. Kalau rancop dari skala nominal atau ordinal. Y-nya sama, Y-nya skala interval atau rasio. Ya. Nah, ANOVA itu membreakdown, jadi variasi dari Y, variasi dari respon itu di breakdown, ya, dipisah-pisahkan berdasarkan sumber keragamannya. Sumber keragamannya apa? Sumber keragamannya ya model tadi, X-nya tadi. Kalau dalam rancop itu yang disebut dengan perlakuan, ya, perlakuan atau mungkin blok atau mungkin interaksi antara perlakuan dan blok, macam-macam. Ya. Kalau dalam regresi ya X1, X2, X3, X4 itu. Ya. Jadi dalam analisis ovarian, itu membandingkan varian. Nah, varian itu dalam tampil ANOVA itu direpresentasikan dengan apa yang disebut dengan sum of square bahasa Inggrisnya, atau jumlah kuadrat. Ya, jumlah kuadrat. Jadi sum of square itu representasi dari varian. Ya. Di mana varian itu, ya, kalau dibagi dengan derajat bebasnya, kan misalnya ini kita mau menguji perlakuan nih dalam ANOVA, dalam rancop, dalam regresi mau menguji X tertentu, ya kan? Dibagi dengan jumlah kuadrat, misalnya jumlah kuadrat Galat, ya, jumlah kuadrat Galat. Nah, jumlah kuadrat Galat itu juga representasi dari varian, tapi variasi dari error. Nah, rasio dari varian dibagi derajat bebasnya yang disebut dengan kuadrat tengah. Jumlah kuadrat dibagi derajat bebas, kuadrat tengahnya. Nah, kuadrat tengah dibagi kuadrat tengah itu distribusinya F. Ya, F. Oleh karenanya dalam ANOVA itu statistik ujinya F. Mau dari rancop, mau dari regresi, semuanya F. Begitu ya. Jadi F itu karena asalnya rasio dari dua distribusi yang masing-masing dibagi derajat bebasnya. Ya. Misalnya perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, berapa nilainya? Itu disebut dengan kuadrat tengah perlakuan. Dibagi kuadrat tengah Galat, yaitu jumlah kuadrat Galat dibagi derajat bebas Galatnya. Rasio itu atau hasil bagi itu namanya F statistik dalam rancop. Dalam regresi juga sama aja begitu. Jadi F itu karena rasio dari 2 chi kuadrat. Distribusi jumlah kuadrat itu chi kuadrat. Mau jumlah kuadrat apa saja, distribusi darinya itu chi kuadrat. Chi kuadrat yang pertama dibagi derajat bebas pertama, dibagi chi kuadrat yang kedua, dibagi derajat bebas yang kedua, itu distribusinya F. Dengan derajat bebas masing-masing tadi. Derajat bebas pembilang dan derajat bebas penyebut. Makanya dalam distribusi F, derajat bebasnya ada 2. Oke, paham ya? Oke, Prof. Terima kasih. Artinya berarti dari chi-square dibagi dengan df itu tadi ya, Prof. df. Nah, chi-square dibagi df-nya, ya. Dibagi lagi dengan chi-square dibagi df-nya. Kan ada pembilangnya. Pembilangnya itu sumbernya apa? Dibagi penyebutnya. Penyebutnya itu umumnya, saya tidak mengatakan harus ya. Umumnya Galat atau error. Oke, terima kasih, Prof. Ya, oke. Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, ya saya cukupkan sekian ya. Nanti kita lanjut minggu depan. Minggu depan materinya apa, Prof? Minggu depan terusannya. Terusannya. Materinya terusannya kan belum tentu selesai ini kan. Ya, jadi gitu. Yang jelas hari ini sudah saya jelaskan mengenai bagaimana menyajikan data dalam data multivariat. Ya, data multivariat meskipun
dalam bentuk itu saja ya, ceramah saja. Kemudian sedikit yang berkaitan dengan statistik multivariat, karena variabelnya multivariat, maka yang harus diketahui bahwa penyajian data itu bisa dengan menggunakan vektor rata-rata dan matriks varian kovarian. Ya. Untuk populasi notasinya mu dan sigma, untuk sampel notasinya vektor x bar dan s, ya matriks varian kovariannya. Kemudian ada sedikit penjelasan mengenai pengujian parameter yang berkaitan dengan rata-rata populasi ya. Tadi ada membedakan sedikit ANOVA dan MANOVA. Nah, tentunya besok ya masih ada kaitannya dengan itu juga ya. Dan saya materi ketiga dan 4 itu mengenai SEM ya. Mengenai model persamaan struktural. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini dulu, kita ketemu minggu depan ya. Pak Edi itu Prof, lambaikan tangan. Pak Edi, silakan Pak Edi mau tanya. Ya Prof, izin sedikit Prof. Tadi Ya, Prof mengatakan bahwa ke dalam sebuah katakan kita ada 5 variabel bebas X1 sampai X5. Di dalam persamaan itu ternyata ada 2 atau 3 variabel kita yang sifatnya ordinal atau nominal. Sedangkan variabel lainnya berupa rasio. Nah, saya melihat ada beberapa literatur yang tetap mereka menggunakan regresi berganda, bukan menggunakan ANOVA atau menggunakan MANOVA. Tetapi ada beberapa literatur lagi yang memang sebaiknya menggunakan MANOVA dulu, baru nanti menggunakan regresi. Ini yang sebenarnya seperti apa, Prof? Analisis regresi dan model rancangan percobaan itu sama-sama model linier namanya. Ya. Model linier itu analisisnya dengan ANOVA. ANOVA. Ya, model analisisnya dengan ANOVA. Kalau mau misalnya membreakdown, misalnya kan ada uji misalnya gitu. Uji yang pertamanya kan istilahnya uji serentak ya, uji serentak. Ya. Serentak itu kalau dalam regresi misalnya X-nya ada 5 nih. Tadi Ya. X-nya berapa? 5 kan? X1, X2, X3, X4, X5. Hipotesis nolnya, bunyi hipotesis nolnya begini. X1, X2, X3, X4, X5 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Nah, itu ya. Itu hipotesis nolnya. Sedangkan hipotesis tandingan itu adalah negasi, ingkaran dari hipotesis nol. Tidak benar bahwa X1, X2, X3, X4 atau X5 tidak mempengaruhi Y. Nah, artinya apa? Sedikitnya ada satu X, sedikitnya ada satu X yang mempengaruhi Y. Entah X1 saja, X2 saja, ya, atau X1 dengan X3, atau X2, X4, X5, kan sedikitnya satu. Jadi tidak benar bahwa X1, X2, X3, X4 dan X5 tidak mempengaruhi Y itu. Ingkaran dari itu adalah X1 atau X2 atau X3 atau X4 atau X5 mempengaruhi Y, kan gitu. Nah, ataunya itu bisa salah satu saja mempengaruhi, itu signifikan. 2 apalagi semuanya, kan gitu. Jadi yang salah biasanya karena mungkin menjelaskan yang memberikan informasi pertama kali salah, terus dibikin salah. Jadi misalnya gini, H1, X1, X2, X3, X4, X5 mempengaruhi Y. Itu kurang tepat, karena kalau itu sudah 5-5-nya. Padahal salah satu saja sudah benar. Salah satu saja sudah bisa menolak hipotesis nol. Makanya bunyinya harus begini misalnya. Sedikitnya ada satu X ya yang mempengaruhi Y. Itu benarnya begitu.
Kalau ya H0-nya kan semua X tidak mempengaruhi Y. Nah, semua tidak mempengaruhi. Tidak benar bahwa semua tidak mempengaruhi, berarti ada sedikitnya ada satu, itu yang benar. Ya. Nah, gitu. Nah, kalau baca jurnal-jurnal dari statistik bunyinya begitu. Tapi kalau bukan jurnal statistik bunyinya jangan salah tadi itu. Semua X mempengaruhi gitu. Enggak. Ya, enggak. Itu. Apalagi tadi satu lagi. Tadi Prof, karena kan tadi kan pertanyaan saya kalau di dalam 5 variabel independen tuh ternyata kan ada 2 atau lebih variabel yang sifatnya nominal atau ordinal. Nggak masalah. Cuman begini, kalau misalnya kalau dia variabelnya nominal, dia harus diperlakukan sebagai dummy. Diperlakukan sebagai dummy. Misalnya laki-laki perempuan harus diperlakukan sebagai dummy. Kalau enggak bagaimana nanti menginterpretasikannya kan? Ya. Karena koefisien dari dummy itu kalau dia 0,1 itu adalah perbedaan dari jenis kelamin itu, perbedaan respon dari jenis kelamin. Ceteris paribus, X yang lain sama. Baik, ada lagi? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi kita apa namanya? Bentar dulu. Ini 4 kali 4 16 dikurang 2 14. Ini kayaknya udah masuk semua ini ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih banyak pencerahan.